Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, sama-sama kita hormati, kita muliakan segenap keluarga besar dari Pondok Pesantren Al-Fatah Temboro, wabil khusus Ummi Fatimatuz Zahra, putri dari muassis Pondok Pesantren Al-Fatah Temboro. Kita doakan semoga Ummi Fatimah dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dimudahkan urusannya, dikabulkan hajatnya, semakin dicinta Allah SWT dan Rasulnya. Para ibu-ibu nyai dari Pondok Pesantren Lirboyo, Ummi Mustafidah Basyaiban, Ibu Nyai Maftuhah, Bu Nyai Nasihah, Bu Nyai Mawaridah, Bu Nyai Minhah Aziz, dan segenap keluarga besar dalam Al-Fatah Temboro. Kita doakan semoga senantiasa dalam rahmat, dalam keberkahan, dalam pandangan kasih sayang Allah SWT, dalam lindungan dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Juga terutama untuk calon pengantin Ning Yaya Ubaidillah, putri dari Kiai Haji Ubaidillah Ahrar, yang akan menikah dengan Ustadz Syukron Syah. Kita doakan semoga pernikahannya jadi pernikahan yang membawa keberkahan, pernikahan yang sakinah, mawaddah, warahmah, pernikahan yang jadi sebab kebaikan bagi dunia hingga akhirat bagi keduanya, dan semoga bagi anak-anak yang nanti akan mereka dapatkan, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Segenap ibu-ibu nyai, segenap syarifah, segenap pimpinan-pimpinan pondok pesantren, pimpinan-pimpinan majelis talim, para nawaning, para ustadzah, yang semoga semuanya dirahmati dan dicintai Allah, selalu dalam keberkahan dan penjagaan dari Allah SWT. Segenap adik-adik santri dari Pondok Pesantren Temboro, juga semua yang hadir di majelis ini, baik ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik, anak-anak, yang semoga semuanya dirahmati Allah, disayang Allah, dibahagiakan Allah, dibimbing Allah, disayang Rasulullah, disyafaati Rasulullah, dimuliakan kehidupannya dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Saudariku sekalian, Nabi mengajarkan kita istighfar setiap pagi. Allahumma anta rabbi wa ana abduka la ilaha illa anta khalaqtani. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani fa ana abduka fa ana abduka. Kata Nabi Muhammad, Allahumma anta rabbi, ya Allah engkaulah Tuhanku.
La ilaha illa anta, tak ada Tuhan kecuali Engkau. Khalaqtani, Engkaulah yang menciptakan aku. Fa ana abduka, maka aku adalah hambamu. Kita diberitahu nilai kehidupan adalah untuk memahami makna penghambaan kepada Allah SWT. Tujuan kita hidup di dunia adalah lillahi ta'ala. Kamu hidup dari Allah. Dan kamu hanya akan kembali kepada Allah. Maka hiduplah untuk Allah. Kamu hidup darinya. Enggak ikut-ikutan bikin mata. Enggak ikut-ikutan bikin telinga. Apalagi mengatur nasib. Enggak ada apa-apanya. Semua darinya. Semua darinya. Dan kita pun juga. Ketika meninggal dunia, datang ajal. Kita tidak berpulang kecuali kepadanya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita semua milik Allah. Dan kita semuanya hanya akan kembali kepadanya. Saudariku sekalian yang saya muliakan, setahun yang lalu saya diberi ujian atau anugerah berupa sakit. Tadi sempat cerita juga sama Bu Nyai Fatimah. Bantalan belakang tulang saya pecah. Semula bergeser, kemudian jadi pecah. Pecahannya itu ngegelibet di saraf, ngegelibet di area situ sehingga kena semua sarafnya. Saraf sakit, saraf gerak, dan saraf BAB, BAK itu ya. Ternyata ada 3 saraf yang kita punya ini di badan kita. Sehingga membuat saya kesakitan sekaligus nggak bisa jalan. Dan segala kesulitan yang lainnya. Alhamdulillah masih bisa memaksakan diri untuk berangkat majelis karena saya rasa itu satu-satunya yang saya bisa kerjakan gitu. Tadi Bu Nyai bilang majelisnya ada 29. Itu Bu Nyai sebenarnya hanya nggak punya santri saya. Jadilah saya jalan ke sana kemari untuk bisa mengisi kajian-kajian gitu. Satu-satunya hal yang saya rasa bisa saya lakukan gitu. Teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, ada masanya ketika sakit itu terasa begitu berat hingga sampai tidak bisa tidur barang 5 menit, 10 menit sekalipun. Ada masanya. Malam-malam yang terasa begitu berat. Suami saya tidur di samping saya. Berjarak beberapa senti saja. Dia sih pernah bilang, katanya, dia sayang sama saya. Saya nggak tahu bener enggaknya. Tapi saya sebagai perempuan gampang percaya lah saya ini. Seorang
sayang sama saya. Tapi di saat saya sakit, apa yang bisa dia kerjakan? Gak bisa apa-apa dia. Dia tidur di samping saya dalam keadaan lelap. Sementara saya tak bisa tertidur semenit pun karena rasa sakit yang saya alami. Dari situ saya belajar. Ternyata disayang, dicinta seorang manusia masih di dunia saja enggak sebegitu bergunanya. Perhatian buat adik-adik nih yang dikit-dikit nyari jodoh. Dek, ternyata dicintai manusia masih di dunia saja enggak sebegitu bermanfaat bagimu. Apalagi di akhirat. Saudaraku sekalian, saya kemudian ngeliatin diri saya. Saya sayang sama diri saya. Saya sayang sama diri saya. Tiap pagi saya mandiin. Kalau lapar, saya kasih makan. Kadang-kadang belum lapar juga. Lihat donat pengen. Lihat kacang pengen. Ya Allah. Saya sayang sama diri saya. Habis makan saya kasih minum. Biar gak seret. Saya sayang sama diri saya. Saya perlakukan diri saya dengan baik. Karena saya sayang sama diri saya. Tapi di saat saya sedang sakit, ternyata saya tidak bisa banyak berbuat sesuatu untuk saya. Saya punya uang. Lumayan lah. Saudaraku sekalian, tapi uang yang saya punya nggak bisa beli semenit pun tidur. Cinta saya pada diri saya tidak bisa menghalangkan rasa sakit yang harus datang. Saya saat itu menyadari benar ternyata ada yang lebih dekat dengan saya daripada diri saya sendiri. Ada yang lebih dekat dengan saya daripada suami saya pada saya. Ada yang lebih dekat. Dialah yang mengatakan tentangnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan kami Allah, dan aku Allah, menggunakan kami ta'zim di nafsi, mengagungkan dirinya. Dan aku Allah lebih dekat dengan hambaku daripada dia dengan detak nadinya sendiri. Ada Allah lebih dekat dengan saya daripada saya dengan detak nadi saya sendiri. Rupanya ada yang lebih dekat dengan saya daripada saya dengan hembusan nafas saya, daripada saya dengan aliran darah saya, daripada saya dengan detak jantung saya sendiri. Allah, Allah,
Allahumma anta rabbi. Ya Allah, Engkaulah Tuhan. Nilai kehidupan kita. Saat itulah saya mulai memanggil-manggil namanya. Ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya. Saudariku sekalian saya muliakan, dan entah di menit yang keberapa saya mulai jatuh tertidur. Itu sebabnya saya melihatnya sebagai sebuah anugerah daripada ujian. Rasa sakit yang kita alami seringkali lebih merupakan anugerah daripada musibah jika ia mendekatkanmu kepada Sang Pencipta, jika ia mendekatkanmu kepada inti kehidupan, tujuan yang untuknya kamu ada di atas muka bumi. Kamu hidup untuk Allah sebab kamu darinya dan akan kembali padanya. Cuman kadang-kadang nih, di saat kehidupan kita ini, kita suka dialihkan perhatian kita tentang kehidupan, tentang tujuan kehidupan, dengan berbagai macam hal yang datang dari sana, dari sana. Kita hidup untuk mencari nafkah. Kita hidup untuk bola, kata pemain bola. Masa hidup buat bola? Kita hidup untuk musik, kata pemain musik. Masa iya? Para adik santri, tentu kamu lebih memahami, lebih dulu memahami tentang makna kehidupan ini dibandingkan dengan yang lain, karena tangan rahmat Allah, tangan kuasa Allah, tangan kasih sayang Allah membimbingmu, Dek, dengan kehadiran guru-guru yang memberitahukan padamu tentang untuk siapa kamu ada di atas muka bumi ini. Kamu ada untuk Allah. Karenanya jadikan kamu bernafas untuk Allah. Kamu bergerak mencari ridhonya Allah. Kamu belajar mencari ridhonya Allah. Kamu mengaji mencari ridhonya Allah. Kamu menghafal Al-Quran dan hadis Nabi karena mencari ridhonya Allah. Jangan pernah lupakan itu. Jangan hanya sekedar biar lulus ujian. Jangan kamu turunkan dengan hanya sekedar biar jadi bintang kelas. Jangan sekedar tujuanmu biar nanti saya bisa jadi seorang ustazah, mengajar, berpenghasilan. Bukan tentu saja. Kamu miliknya, maka hiduplah untuknya. Ulangi terus dalam hatimu. Aku milik Allah, saya milik Allah. Dan saya hanya akan hidup untuknya dan karenanya. Maka yang mau nikah, Ning Yaya, menikahlah karena Allah. Jangan karena isi dompetnya. Jangan karena rupanya.
Menikahlah karena Allah. Hanya sesuatu yang lillah, yang tak akan pernah berjumpa dengan kecewa. Hanya ketika kamu melakukan sesuatu karena Allah, maka kamu tidak akan pernah berjumpa dengan rasa kecewa. Selebihnya, maka li ghairillah inqata' wa fasal. Sesuatu itu kalau dikerjakannya bukan karena Allah, ia hanya akan terputus dan tidak akan menjadi sesuatu yang berkesinambungan. Maka lillah ittasal dama wattasal. Sesuatu yang dikerjakan karena Allah dam, bakal panjang, wattasal, dan bakal tersambung. Kayak yang Umi Fatimah tadi ceritakan. Pemberian seorang kiai kepada seorang syarif, kepada seorang habib. Dia lakukan karena Allah Subhanahu wa taala, dia lakukan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tidak akan kecewa meskipun yang diberi mungkin tidak melakukannya sesuai dengan harapan dia gitu. Kalau sesuatu itu karena Allah, bakalan berkesinambungan dan bersambung. Enggak akan ada yang hilang di sisi Allah. Kebaikanmu sekecil apapun tak akan pernah hilang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semuanya hanya akan dibalas di akhirat nanti dan sudah dibalas oleh Allah di dunia, seolah menjadi semacam DP yang Allah Subhanahu wa taala bayarkan untukmu di dunia ini. Saudariku sekalian yang saya muliakan, kalau segala sesuatunya dari Allah, karena kita memang hanya akan kembali kepada Allah, lantas jalannya nih dengan cara apa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah padaku, kata Allah. Kecuali untuk khidmah, untuk melayani aku. Kamu hidup di atas muka bumi ini untuk berkhidmah di jalanku. Teman-teman saudaraku sekalian, kayak apa caranya nih khidmah ini? Ada seorang ulama besar, Sayyid Muhammad Al-Baqir, berkata kepada putranya Sayyidina Ja'far As-Sadiq, ya bunai, adimil ittisal billah. Wahai anakku, selalulah punya koneksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Harus selalu sambung sama Allah. Putranya bertanya, bagaimana saya melakukannya ayahanda? Ayahnya menjawab, idza aradta an tukallim rabbak fasalli. Wa idza aradta an yukallimaka rabbuk faqra'al Qur'an. Kalau kamu kepengen kamu berbincang dengan Allah, tersambung dengan Allah, connect sama Allah, kamunya yang pengen nelfon Allah, sholatlah. Kalau kamu kepengen Allahnya yang berkata kepadamu, Allahnya yang nelfon, Allahnya yang ngasih tahu, bacalah Al-Quran. Kamu hidup dari Allah, kamu hanya akan kembali kepada Allah, maka di masa hidupmu, hiduplah untuk Allah. Milikilah sambungan dengan Allah. Bagaimana caranya?
Kalau kamu kepengen kamunya berbincang sama Allah, sholatlah, doalah. Itu adalah perbincangan antaramu dengan Allah. Tapi kalau kamu kepengen Allahnya yang berbincang denganmu, bacalah Al-Quran. Saudariku sekalian, tapi saya melihat diri saya. Disuruh sholat, saya sholat. Tapi sholat saya kalau dibilang perbincangan antara saya dengan Allah, sepertinya masih begitu jauh sekali. Sholat saya masih bising. Sholat saya masih rame. Sholat saya masih nyari barang gak ketemu. Pas sholat jadi inget. Adakah mirip sama kamu? Kita kayaknya 11-12 ini ya. Teman-teman serius sekalian. Kita diminta untuk terus terkoneksi dengan Allah. Caranya adalah lewat sholatmu dan lewat bacaan Qur'anmu. Tapi saya melihat diri saya dengan sholat saya belum menjadi perbincangan antara saya dengan Allah, lebih mirip menjadi perbincangan antara saya dengan diri saya sendiri, bahkan lebih parahnya lagi adalah antara saya dengan hawa nafsu saya sendiri. Sholat saya masih begitu rame, begitu bising, begitu berisik. Segala macam pikiran-pikiran datang dalam sholat saya. Sehingga sepertinya benar ucapan dari guru saya, salah satu guru saya, Sayyidil Habib Zain bin Smith Madinah. Beliau pernah mengatakan dalam salah satu majelisnya, salatuna tahtaj ila istighfar. Salat kita ini perlu dimohonkan ampun. Salatuna tastahiq ila istighfar. Salat kita ini pantasnya diistighfarin. Dimohonkan ampun, bukan dimohonkan pahala. Teman-teman saudaraku sekalian, mungkin teman-teman nih yang jadi santri pernah dengar ucapan dari seorang ulama terkemuka Sayyidina Hasan Al-Basri. Beliau mengatakan tentang urusan salat, as-salah allati la yahdur fiha al-qalb fahiya ila al-uqubah asra. Salat kalau tidak menghadirkan hati di dalamnya, salat yang tidak khusyuk malah justru semakin mendekatkan seseorang kepada azabnya Allah Ta'ala. Salat yang tidak khusyuk hanya akan mendekatkan seseorang kepada azabnya Allah. Bagaimana kabar salat kita? Daripada kita minta pahala kepada Allah atas sholat kita, atau saya daripada minta pahala sesudah sholat, ya Allah berikanlah pahala atas sholat saya ya Allah, saya kayaknya lebih pantas bilang, ya Allah ampunin sholat saya ya Allah, ampunin sholat saya ya Allah, karena sholat saya masih jauh dari kelayakan sholat untuk diterima oleh Allah, dari kelayakan sholat, kepantasannya untuk diterima oleh Allah, dari sholat yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat dapat mencegah seseorang dari keji dan mungkar. Aqimis salata lidzikri, dirikanlah salat untuk mengingatku.
Apa yang Allah sebutkan tentang sholat sepertinya masih belum menjadi sholat saya. Apalagi bacaan Quran. Kalau kamu pengen Allah berbincang denganmu, bacalah Al-Quran. Lah, kalau baca Quran kita malah nggak ngerti. Masih perlu banyak belajar. Masih perlu banyak berguru. Masih perlu untuk terus menimba ilmu dengan tafsir Al-Quran. Karena bahkan di saat saya paham sekalipun, saya masih khawatir pemahaman saya tersebut tidak sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala inginkan. Tidak sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala maksudkan. Karenanya saya merasa bagaimana cara saya terhubung dengan Allah. Satu waktu saya diberi pelajarannya, jawabannya. Itu tadi yang Umi Fatimah bilang, harus terus belajar. Enggak harus di pondok pesantren, di mana-mana aja. Bahkan sambil ngajar nih tetap harus terus belajar. Berguru terus, belajar terus. Dari buayan sampai ke tiang lahat. Biar kita bisa banyak lihat hamba-hamba Allah di berbagai macam penjuru dunia. Satu waktu saya diundang untuk mengadakan madras, kayak semacam pesantren kilat, tapi nggak kilat-kilat amat. 2 minggu di kota Salalah, Oman. Saat Hubabah Bahiyah membuka madras, beliau bangun madras. Saya berjumpa Hubabah Bahiyah di tahun terakhir saya belajar di kota Tarim. Beliau seorang perempuan sangat solehah. Usia beliau ketika saya berjumpa dengannya 96 tahun. Tapi beliau nggak pakai kacamata. Beliau nggak pakai alat bantu dengar dan beliau masih bisa berceramah. Saya kalau perhatikan kulit beliau sampai kelihatan kayak barang antik, teman-teman. Saya suka pegang-pegangin kulitnya. Gurunya guru saya. Saya punya guru Hubabah Nur. Hubabah Nur sering bilang, salah satu dari perempuan paling berpengaruh dalam hidup saya adalah Hubabah Bahiyah. Seorang perempuan arifah billah. Ngerti jalan menuju Allah. Hamba-hamba pilihan Allah yang tahu untuk apa ia diciptakan dan menuju kemana ia berpulang. Pemilik hati yang bercahaya. Karena hatinya sudah memiliki sambungan dengan Sang Pencipta kehidupan. Teman-teman saudaraku sekalian, bahkan Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf Jeddah, seorang ulama terkemuka di kota Jeddah, pernah mengatakan ma fi fid dunya mithal Bahiyah. Zaman sekarang ini nggak ada perempuan kayak Hubabah Bahiyah. Jadi rujukan dari banyak perempuan-perempuan salehah, bahkan ulama-ulama yang laki-laki sekalipun minta nasihat, minta tuah dari beliau. Hidup sangat sederhana di kota Salalah yang masyarakatnya rata-rata kaya raya. Beliau rumahnya kecil sekali.
Sampai warga sekitar bilang sama beliau, Hubabah kita pengen bangunin rumah buat Hubabah. Hubabah nggak usah. Terus mereka bilang, Hubabah kita nih malu sama orang-orang. Hubabah didatengin orang di mana-mana, rumah Hubabah kecil aja. Yaudah nanti kalau ada orang-orang pada datang, saya nemuinnya nggak usah di rumah saya deh. Ya Hubabah, tapi kita pengen bangunin rumah buat Hubabah. Nggak usah. Sampai karena sering banget ditanya, beliau bilang, udah, saya udah lagi bangun. Oh di mana Hubabah? Oh kita nggak pernah tahu. Udah saya lagi bangun di kuburan saya. Dan subhanallah, sampai sekarang kuburannya diziarahi orang. Di Salalah, Oman. Siapapun yang lagi datang ke Salalah di negara Oman, silahkan datang berziarah ke makam beliau, Hubabah Bahiyah. Teman-teman sekalian saya muliakan, beliau kebetulan, nggak ada yang kebetulan sih ya, bertepatan, bener nggak nih bahasa saya? Waktu beliau lagi di Tarim, saya juga baru nikah waktu itu. Kemudian saya sempat balik lagi ke Tarim untuk melanjutkan belajar dan mengajar saya di sana. Nah beliau sempat beberapa kali duduk bersama dengan saya dan kami murojaah. Kami banyak membahas makna-makna Quran, makna-makna hadis dan seterusnya. Sehingga sepertinya Hubabah kira saya pinter gitu mungkin. Padahal ya nggak seberapa ini ya. Yang akhirnya ketika beliau buka madras itu tahun berikutnya, Hubabah Bahiyah undang saya sekaligus pembukaan madrasah beliau itu. Kayak majelis taklimnya gitu. Saya diminta memberikan kajian bulan puasa waktu itu. Jadi kajiannya pagi sampai dengan siang. Habis itu selesai. Nanti kajiannya lagi asar. Oh enggak ya. Pagi tuh waktu duha sampai asar. Kemudian pulang, buka bersama dan seterusnya. Buka di rumah masing-masing. Habis itu baru kajian lagi buat sholat isya, sholat taraweh. Habis itu baru kemudian kami majelis lagi. Satu hari saya ngajar di situ dalam bahasa Arab ya. Waktu itu saya belum lama pulang dari Arab, jadi bahasa Arab saya masih bagus lah gitu. Kalau sekarang nih udah begitulah ya. Doakan mudah-mudahan bahasa Arabnya bisa jadi bagus lagi. Teman-teman sekalian, saya sampaikan kajian hari itu tentang sholat. Tentang sholat khusyuk. Saya sampaikan kepada mereka kisah-kisah mengenai kehusyuan sholatnya hamba-hambanya Allah. Saya ceritakan kepada perempuan-perempuan Salalah ini tentang sholatnya Sayyidina Ali Zainal Abidin yang rumahnya kebakaran, beliau dalam sholat tahajudnya dan gak lihat kebakaran besar itu. Ketika beliau selesai sholat, salam, udah nyaris seluruh rumahnya terbakar. Beliau kemudian keluar dari rumahnya, orang-orang pada bilang, kami sudah memanggil-manggilmu wahai Tuhan. Beliau menjawab, Al-Hadni An-Narul Kubra, api yang kecil ini nggak kelihatan karena di depan saya ada api yang jauh lebih besar. Api neraka maksudnya. Saya ceritakan tentang sholatnya Sayyidina Abu Bakar As-Sakran yang beliau kena penyakit di punggungnya, dokter mengatakan harus dioperasi. Sesaat sebelum operasi mereka menyiapkan minuman khamr. Saat itu belum ada bius. Dia bilang silahkan minum ini biar membuatmu mabuk sehingga tahan sama rasa sakitnya. Kalau enggak bisa tahan sama rasa sakitnya.
Beliau mengatakan saya nih mau sehat, gak mau lewat jalan maksiat. Minum minuman keras, maksiat, dosa saya gak mau. Dia bilang tapi engkau gak akan bisa tahan sama sakitnya Tuhan. Dia bilang kalau kalian cuman pengen saya gak sadar kalau saya lagi sholat. Operasikan saja pas saya lagi sholat. Maka mereka pun siap-siap beliau mau sholat sunnah. Nah ini sholatnya juga lama, gak modelan kayak sholat kita. Jadi di saat beliau berdiri, dokter mulai buka bajunya, gunting punggungnya, digunting kulitnya, diambil penyakitnya. Dan itu semuanya beliau lakukan dalam keadaan sholat, tak terlihat kesakitan. Bahkan sampai beliau salam, beliau bilang, kalian kenapa para dokter gak nurut operasiin pas saya lagi sholat tadi? Udah selesai operasinya. Gak sadar. Saya lagi cerita kayak begitu nih, lagi enak cerita. Mic saya direbut sama Hubabah Bahiyah. Hubabah Bahiyah bilang, muskida ya Halim, muskida. Gak gitu nak, gak gitu cara mainnya, gak gitu. Saya tanya, karena saya tahu beliau guru saya. Itu enaknya kalau ngajar ada guru ya. Ini juga saya sekarang seneng nih. Ngajar ada bunyai-bunyai yang kalau ada yang salah bisa ditegur. Teman-teman sikut sekalian, Hubabah Bahiyah ambil mic saya, kemudian bilang, muskida ya Halim, muskida. Gak gitu Halim, gak gitu. Saya tanya, gimana Hubabah maksudnya? Haula, salatuhum hum. Itu yang kamu ceritain tuh kejauhan. Mereka tuh mereka, sholatnya mereka. Nggak akan pernah bisa jadi sholat kita. Kamu jangan pernah ngarep satu hari kamu bisa sholat, rumah kamu kebakaran, kamu nggak berasa. Orang ada tamu, kita lagi sholat, tahu siapa yang datang? Tujuannya apa? Masya Allah, Masya Allah. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, saya pun bertanya kepada Hubabah Bahiyah, karena semoga saya bisa menjadi ustazah yang baik, tapi yang pasti saya jadi santri, insya Allah santri yang baik. Santri yang baik tidak menyisakan ruang untuk keraguan dalam pikirannya. Santri yang baik membiarkan cahaya masuk ke seluruh akal pikirannya dengan bantuan guru menunjukkan kepada kita jalan yang semestinya ditempuh. Saya tanya kepada Hubabah Bahiyah, Hubabah, jadi maksud Hubabah kita nggak bisa sampai kepada Allah dengan sholat kita. Kita nggak bisa tersambung sama Allah, dapat ridhonya Allah lewat jalan sholat kita. Iya Halimah. Ibarat sholat itu ada tangganya 100 tangga. Yang kamu ceritakan tuh orang-orang yang ada di tangga 98. 99 udah tinggal nyampe-nya pada Allah. Kita nih ada di tangga 2, tangga 3, naik tangga 4 merosot lagi. Tapi kita akan tetap sholat Halimah, kita akan tetap sholat. Sholat adalah kewajiban antara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akan tetap sholat dan kita akan tetap mengupayakan untuk bisa khusyuk dalam sholat kita, tapi berharap sampai kepada Allah, berharap tersambung dengan Allah, berharap mendapatkan keridhaan Allah lewat jalur sholat. Bukan di situ urusan kita, nggak di situ nak tempat kita.
Saya nanya lagi. Itu tadi, saya santri yang baik, pelajar yang baik. Hubabah, kalau bukan lewat sholat, lantas jalan mana yang bisa kita tempuh untuk menyampaikan kita kepada Allah? Buat bisa sambung ke Allah, jalan mana yang sebaiknya kita tempuh? Kalau jalan sholat kejauhan, mungkin ada orang-orangnya, pastinya. Ada wali-walinya Allah SWT di atas muka bumi ini. Sampai kepada Allah lewat jalur sholat mereka. Tapi Hubabahiyah mengatakan, kamu, saya, kita tidak. Dan saya rasa mayoritas dari kita memang gak bisa lewat jalur itu. Sekali lagi saya sampaikan, kita harus tetap sholat. Jangan pernah tinggal sholat. Itu adalah kewajiban. Bahkan perbedaan antara kita dengan orang-orang yang tidak beriman. Kamu beriman, kamu harus sholat. Saya tanyakan kepada beliau, Hubabah, kalau sampainya kita kepada Allah, tersambungnya kita dengan Allah, bukan lewat jalur sholat, lewat jalur yang mana Hubabah? Beliau senyum, kemudian menjawab, ma'ana Nabi, ya khair Nabi. Alhamdulillah. Kita punya Nabi seindah-indah Nabi. Kita punya Nabi aqrabun nasi ilallah. Paling dekatnya manusia dengan Allah. Ahabul mahbubina indallah. Manusia paling terkasih, tercinta di sisi Allah. Alhamdulillah. Kita punya Nabi, manusia, bahkan makhluk Allah paling tercinta, terdekat di sisinya. Alhamdulillah. Kamu hanya perlu untuk terus-terusan mengetuk-ngetuk pintunya dan memanggil-manggil namanya. Halimah, kata Hubabahiyah, anggap Nabi manusia yang paling tinggi nilainya di sisi Allah. Dan memang demikian adanya, bukan? Nabi Muhammad manusia tertinggi di sisi Allah SWT. Ada tuh yang qasidahnya Imamul Haddad. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rafi'a syani wad daraji, atfatan ya jiratal alam, ya uhailal judi wal karfi. Ya Rasulullah, salam alaik. Ya Rafi'a syan, wahai yang paling tinggi nilainya, wad daraji, wahai yang paling tinggi derajatnya. Atfatan ya jiratal alami, asihanilah saya ini, ya jiratal alami, wahai manusia mulia di alam semesta. Ya uhailal jud wal karami, wahai pemilik kedermawanan dan kemuliaan. Hubabahiyah bilang, kamu hanya perlu untuk terus-terusan mengetuk-ngetuk pintunya sambil memanggil-manggil namanya. Terus saja bersimpuh di pintunya. Kamu bilang, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah.
Saya nanya lagi. Itu tadi, santri yang baik. Saya bilang, Hubabah, kaifa adukku baba? Bagaimana cara saya mengetuk-ngetuk pintunya? Kaifa unadi? Gimana cara saya memanggil-manggilnya? Gimana caranya? Apakah dengan banyak baca sholawat? Apakah dengan banyak berdakwah? Mungkin qul hadhihi sabili ad'u ilallah. Ini adalah jalanku, kata Nabi Muhammad, kata Allah untuk Nabi Muhammad sampaikan, qul hadhihi sabili, sampaikan kepada umatmu, inilah jalanku, jalan dakwah, ad'u ilallah, aku mengajak pada Allah. Apakah lewat itu, apa lewat apa nih? Apa lewat sedekah? Atau lewat menjadi umat yang paling bermanfaat? Ada banyak jalan. Saya kepengen tahu nih caranya ngetuk-ngetuk pintunya Nabi Muhammad tuh gimana. Hubabah Bahiyah tersenyum lebih lebar lagi. Kemudian berkata, Halimah, kamu mengetuk pintu Nabi Muhammad, caranya adalah dengan cintai Nabi Muhammad sebisamu mencintai seseorang. Rindukan Nabi Muhammad sebisamu merindukan seseorang. Bukankah pernah dalam hidupmu kamu punya rasa cinta yang membuat lihat siapapun ingat dia, lihat apapun ingat dia? Jadikanlah orang itu adalah Nabimu Muhammad. Ngelihat ulama, ingat hadisnya Nabi, al-ulama warathatul anbiya. Ulama adalah pewaris Nabi. Ngelihat habaib, syaraif, ingat ucapan baginda Nabi, mathalu ahli baiti kamathali safinat Nuh. Man tabi'ahu naja wa man takhallafa minhu gharika wa hawa. Perumpamaan keluargaku seperti perumpamaan kapalnya Nabi Nuh. Siapa yang ikut di dalamnya selamat, dan siapa yang tertinggal dia akan tenggelam dan jatuh. Ngelihat santri, ingat Nabi Muhammad. Para penuntut ilmu, ilmunya Nabi Muhammad. Orang-orang yang sangat disayang sama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang bahkan ini saya lagi kebayang sama santri-santri yang kemarin meninggal dunia tertimbun di pondok pesantren Al-Khazini. Saya terbayang hadisnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man mata wa huwa fi talabil ilm laisa baini wa bainahu illa darajatun nubuwah. Siapa yang meninggal dunia sedangkan dia sedang dalam keadaan menuntut ilmu, berada di pondok pesantren, apalagi sedang menghususkan dirinya mempelajari ilmu, kemudian meninggal dunia, maka dia berkumpul denganku, dia sama denganku, perbedaanku dengannya hanya derajat kenabian. Memandang orang tua, teringat ucapan Nabi ketika ditanya, siapa orang yang paling pantas aku berbakti padanya, berbuat baik padanya? Nabi Muhammad menjawab, ummuka. Terus siapa lagi Rasul? Ummuka. Siapa lagi Rasul? Ummuka. Siapa lagi Rasul? Abuka. Terbayang ucapan Nabi Muhammad
tiap kali memandang orang tua kita? Ketika seorang pemuda berkata kepada Nabi Rasul, saya ingin berperang denganmu, ikut serta dalam barisanmu, tapi saya punya ibu ya Rasulullah, sedang sakit di rumah, gak ada yang ngurus kecuali saya. Apa yang harus saya lakukan wahai Rasul? Nabi Muhammad menjawab, idzan fafiha fajahid. Kalau begitu terhadap ibumu kamu berjuanglah. Artinya, kamu bakti sama ibu, ngurusin orang tua, makna jihad. Makna jihad yang sesungguhnya. Memandang suami, kamu keingetnya sama Nabi Muhammad yang mengatakan, panduri ilai fa innama huwa jannatuki wa naruki. Perhatikan betul bagaimana perlakuanmu kepada suamimu. Ia adalah jalan surga bagimu ketika kamu memuliakan dan menghormatinya, jalan neraka bagimu ketika kamu menyia-nyiakan dia. Cintai Nabi Muhammad, kata Hubabah Bahiyah, sebisa kamu mencintai seseorang. Kalau kamu pernah cinta sama orang yang sampai kamu lihat donat inget dia, lihat awan inget dia, lihat hujan inget dia, saat kamu neduh di bawah pohon satu payung sama dia, kalau kamu pernah lihat apapun, kamu teringat orang yang kamu cintai, secara otomatis jadikanlah orang tersebut adalah Nabimu Muhammad Halimah, kata Hubabah Bahiyah. Membuat kamu lihat matahari, ingat Nabi Muhammad, anta syamsun anta badrun. Engkaulah matahari bagi hidupku wahai Rasul, menerangi kehidupanku. Ngeliat purnama ingat Nabi Muhammad, ra'aitu dzata lailatin mukmirah, katanya Jabir bin Samurah, malam bulan purnama saya duduk menghadap Nabi Muhammad. Saya pandangi purnama yang indah sekali malam itu. Saya pandangi wajah Nabi Muhammad, indah di langit, indah di bumi. Wallahi laqad wajadtu wajhahu abwa'u minal qamar. Sungguh saya dapati wajah Nabi Muhammad jauh lebih bercahaya daripada rembulan. Lebih indah daripada rembulan. Lihat matahari, ingat Nabi Muhammad. Ingat ucapan Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki, Mekah, yang punya banyak santri-santri di Indonesia menjadi ulama-ulama. Beliau mengatakan bahwa Nabi Muhammad sudah tiada dan tidak lagi bisa melakukan apapun di atas muka bumi ini, seperti mengatakan bahwa matahari sudah tidak lagi menyinari bumi. Ia adalah sesuatu yang mustahil. Ngeliatin awan, ingat Nabi Muhammad. Tadallalahul ghamamah tuti'uhu sahaib. Nabi Muhammad kemana berjalan selalu dinaungi awan.
Ia bahkan ditaati oleh mendung ketika Nabi Muhammad mengangkat tangannya kemudian berdoa, "Ya Allah, turunkanlah untuk kami hujan." Maka awan, mendung datang dari berbagai macam penjuru taat kepada Nabi Muhammad. Ngelihat bunga sedap malam nih depan saya. Ingat Nabi Muhammad. Beliau wangi. Para sahabat meriwayatkan, kami kalau bersalaman mencium tangan Nabi Muhammad, seperti Nabi Muhammad habis merendam tangannya di dalam minyak wangi. Wanginya bahkan tercium berhari-hari di tangan kami. Sahibud Dibai menyampaikan, "Idza jalasa fi majlisin baqiya tibuhu fihi ayyaman wa in taghayyab." Nabi kalau duduk di satu majelis, aroma wanginya keciuman berhari-hari, bahkan di saat Nabi sudah tidak lagi berada di tempat tersebut. Melihat orang seperti sekarang, saya memandangmu, Kak, Dek, Nak, Bu, Nek, seperti saat saya memandangmu. Membuat saya mengingat Nabi Muhammad yang berkata bahkan di akhir hidupnya, ummati, ummati, ummati. Umat saya, tolong jagain umat saya. Tolong jagain umat saya. Memandangmu adalah memandang umatnya. Berharap saya menjadi seseorang yang kamu sayang, sehingga nabimu menyayangi saya. Halimah, cintai Nabi Muhammad sebisamu mencintai seseorang. Rindui Nabi Muhammad sebisamu merindukan seseorang. Kalau kamu pernah dalam hidupmu mengalir air matamu karena rindu kepada seseorang, jadikanlah orang tersebut adalah Nabimu Muhammad. Kalau kamu terus-terusan mengetuk pintunya, tiap kali kamu rindu, tiap kali kamu terbayang, tiap kali kamu cinta, saat hatimu mengingatnya sepenuh cinta, sepenuh rindu, itu adalah saat kamu sedang mengetuk-ngetuk pintunya. Semakin kamu melakukannya, semakin banyak, semakin sering kamu melakukannya, semakin mungkin untuk pintu tersebut beliau buka. Dan ketika beliau membukakan untukmu pintunya, dipapahnya kamu, nak, dituntunnya kamu menuju Allah, dibawanya kamu menuju Allah. Begitulah cara kita sampai kepada Allah. Begitulah cara yang paling mungkin untuk kita meraih ridhonya Allah.
lewat jalannya Nabi Muhammad. Itu sebabnya Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengatakan, saya sudah keliling bumi dari barat ke timurnya. Saya tidak mendapati pintu menuju Allah selain lewat Nabi Muhammad. Hanya lewat Nabi Muhammad. Ya Sayyidi, ya man lahul jahu indallah, innal musiina qad ja'u lidzambi yastaghfirunallah. Ya Sayyidi, ya Rasulullah, duhai junjunganku, duhai utusan Allah, ya man lahul jah indallah, wahai pemilik kemuliaan tertinggi di sisi Allah, pemilik derajat paling tinggi di sisi Allah. Innal musiin, kami ini para pendosa, kami para pelaku dosa, bukan kecil dosa kita ini, tapi jauh kami datang padamu lidzambi, bawa dosa-dosa, yastaghfirunallah, kami mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Datang kepada Nabi Muhammad, bersimpuh di pintu Nabi Muhammad, mengetuk-ngetuk pintu Nabi Muhammad, mencintai, merindu Nabi Muhammad. Saya sampai jadi ngerti kenapa dalam hidup saya Allah pernah kasih kepada saya rasa jatuh cinta. Mungkin adik-adik yang 15 tahun, 17 tahun mungkin belum merasakan, tapi ini para ibu-ibu yang umurannya deket-deket sama saya rasa pernah dalam hidupmu kamu merasakan rasa jatuh cinta. Yang sebelum tidur, yang paling akhir kamu ingat adalah dia. Bangun tidur melek mata, langsung ingat dia. Saat terjaga pikiranmu terus ingat dia. Mimpi pun ngimpi dia juga. Kenapa Allah memberikan rasa jatuh cinta dalam hidup kita? Sepertinya karena Allah mau ngasih kita pelajaran, hati kita bisa secinta itu. Hati kamu berfungsi dengan baik. Hati kamu bisa secinta itu, pakai cinta tersebut sebagai senjata untuk kamu bisa menuju ridho Allah dengan cara cintailah Nabi Muhammad. Saya juga ngerti kenapa sesudah dikasih rasa jatuh cinta, Allah benturkan saya dengan rasa kecewa. Mencintai manusia seringkali hanya akan membuat hati kita patah. Patah hati. Pernah rasa? Tuh kalau yang bilang
Aku tak sanggup hidup tanpamu. Dia baru kenal rasa jatuh cinta, tapi belum kenal rasa patah hati. Kenapa Allah kasih kepada saya rasa patah hati, rasa kecewa terhadap cinta manusia? Sepertinya Allah juga hendak memberi pelajaran bahwa bukan dia yang seharusnya kamu cinta. Cintamu tidak seharusnya tertuju padanya, melainkan kepada Allah dan Rasul-Nya. Di sanalah cintamu tak akan bertepuk sebelah tangan. Kepadanya lah cintamu tak akan pernah tak terbalas. Kepadanya lah cintamu tak akan pernah tertolak. Ubabah Bahiyah mengatakannya. Cinta kepada Nabi Muhammad tak akan pernah tertolak. Beliau tak pernah pilih kasih. Dan itu membesarkan hati saya, Dek. Dan itu membesarkan hati saya, Kak. Kita nih kalau disuruhnya jatuh cinta sama orang, betapa rentannya cinta kita buat dikecewakan. Kita nih kalau disuruh cintanya, misalnya sama siapa gitu, bahkan sama suami sekalipun, masih sangat mungkin cinta kita berjumpa dengan rasa kecewa. Bisa jadi banyak banget saya mendapati para istri berkata kepada saya, baik itu curhat secara langsung atau curhat colongan, curcol, Ustazah, cinta saya kepada suami dikhianati. Ustazah, suami yang dulu berkata tak mampu hidup tanpa saya, ternyata dengan begitu mudah meninggalkan saya untuk wanita yang lainnya. Tapi alhamdulillah, alhamdulillah, cinta Nabi Muhammad luas, tak terbatas, tak akan habis dibagi. Dan alhamdulillah, orang yang bahkan semacam saya, semacam kamu, dengan gunung-gunung dosa dan ribuan aib yang kita punya, ketika datang mengetuk pintunya dengan sepenuh rindu, sepenuh cinta, cinta itu tak akan ditolak olehnya. Tunggulah, ia nanti kelak akan membukakan untukmu pintu, menghantarmu, membawamu menuju Allah. Kita hidup dari Allah. Kita hanya akan menuju Allah. Di perjalanannya, hiduplah hanya untuknya. Persembahkan hidupmu untuknya. Dan jalan terindah menuju Allah adalah lewat kekasihnya, Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tinggal satu nih, kita kenalan sama Nabi Muhammadnya yang benar.
Sebab cinta urusan rasa tak bisa kamu dapat dengan sekedar ilmu pengetahuan. Rasa itu ditularkan. Rasa itu ditularkan. Karenanya bergurulah dari para pecinta. Bergurulah dari para ulama-ulama yang membuatmu mengenal Nabi besar Muhammad. Bergurulah dari para ulama-ulama yang memiliki sambungan keilmuan, sanad keilmuan yang bersambung terus sampai dengan Nabi besar Muhammad. Mengajarimu bagaimana memiliki rasa cinta, bukan hanya lewat kata-kata, melainkan lewat tertularnya rasa, tersambungnya rasa saat kamu duduk hadir di majelis-majelis mereka. Saat kamu berguru dari para ulama-ulama pecinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pecinta para ulama-ulama. Sebab ulama ini pasti di atasnya juga ada gurunya yang juga ulama. Silsilah keilmuan teman-teman, silsilah keilmuan sambung sampai di zaman sekarang. Sebagaimana silsilah nasab juga sambung sampai dengan zaman kita sekarang. Ada habaib, syaraif yang memiliki nasab bersambung dengan Nabi Muhammad. Pun ada ulama-ulama saleh yang memiliki sanad keilmuan bersambung dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam lewat jalur para guru-guru terus sambung ke atas sampai kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya selain berguru dari para habaib, saya berguru dari Sayyidil Habib Umar bin Hafid yang maulidnya tadi kita baca, Ad-Diya Ulami, karya beliau, karya Sayyidil Habib Umar bin Hafid yang dalam beberapa hari ini akan datang ke negeri kita tercipta. Selain daripada saya berguru dari beliau, saya juga berguru dari para ulama-ulama di Indonesia ini yang memiliki sanad keilmuan luar biasa bersambung kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya berguru pada Kiai Haji Maimun Zubair di Al-Anwar, Sarang, Rembang. 3 tahun saya ada di sana dan alhamdulillah mendapatkan ilmu demi ilmu yang langsung dari lisan beliau ataupun dari lisan para putra-putranya, juga para murid-murid beliau yang ada di Al-Anwar. Ilmu yang memiliki sanad sambungan dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan saya juga tadi bertanya kepada Bunyai Fatimah, kepada Umi Fatimah yang juga dijawab bahwa ayahanda beliau pendiri muassis dari pondok ini juga berguru di Tebu Ireng, berguru juga di Termas, yang semua ulama-ulamanya memiliki sambungan sanad keilmuan yang terus bersambung sampai kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah mengaruniakan rasa cinta yang benar di hati kita lewat sambungan rasa dari guru-guru kita, terus menyambungkan rasa kepada Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan membawa kita menuju ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala tidak menyia-nyiakan hati kita. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana telah menjadikan kita hidup di atas muka bumi sebagai umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
terus menjaga iman ini dan menetapkan kita di akhir kehidupan kita sebagai umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Untuk itulah, kalau ada pesan yang saya bisa pesankan kepadamu, adik-adik santri ataupun yang hadir di majelis ini, pesan saya sering saya sampaikan di mana-mana tempat, jangan berani mati tanpa membawa cinta kepada baginda Nabi. Beliaulah yang kita harapkan untuk menghantar kita menuju Allah. Beliaulah yang kita harapkan untuk bisa memberi syafaat saat diri melewati jembatan Sirat. Saat diri masuk ke dalam masa timbangan amal. Saat diri masuk ke dalam alam padang mahsyar. Saat diri masuk untuk digiring di belakang para nabi. Kita berharap hari itu kita masuk dalam rombongan Nabi Muhammad. Semoga tak ada yang tercecer di antara kita. Semoga semuanya ada dalam rombongan. Bersama dengan atau di belakang guru-guru kita. Di belakang para ulama-ulama Allah. Di belakang para wali-walinya Allah. Di belakang keluarga Rasulullah. Di belakang para sahabat Rasulullah, di belakang Rasulullah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saat itu terjadi, semoga saya, kamu, keluarga kita, kedua orang tua kita, suami kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita, semua orang-orang yang kita sayangi, semoga semuanya ada dalam rombongan Nabi Muhammad. Semoga tak ada yang dipecat dari rombongan Nabi Muhammad. Semoga tak ada yang diusir dari rombongan Nabi Muhammad. Semoga tak ada yang dikeluarkan dari rombongan Nabi Muhammad. Semoga di saat itu tak ada sesiapapun yang tersalah jalan. Tak ada sesiapapun yang tersesat jalan. Sehingga semuanya masuk dalam rombongan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ala hadhihi niyah. Wa bikulli niyatin salihah jami'ah syamilah. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Allahumma bihaqqil Fatihah, bihurmatil Fatihah, barakatil Fatihah, taftah lana abwabal khair, tu'amilana muamalata ahlal khair, takfina min jamil fitan wal mihan bu'us wa dhair. Innaka wali kulli khair mutafaddil bi kulli khair birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fid din, barakatan fil umur wa sihhatan fil jasad, wa sa'atan fil rizki, wa taubatan qabla al maut, syahadatan indal maut, maghfiratan ba'dal maut, wa afwan indal hisab, wa amanan minal adab, wa nasiban minal jannah, warzuqna an-nadhar ila wajhikal karim. Allahumma afina min balaik, wa auzi'na syukra na'maik,
وأذقنا برد عفوك وحلاوة مناجاتك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وتوفنا على ملتك يا محول الأحوال حول حالنا إلى أحسن الحال وعافنا من أحوال أهل الضلال وفعل الجهال اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك واجعل حبك وحب نبيك أحب إلينا مما سواكما. Ya Allah, pandanglah yang hadir di majelis ini dengan pandangan kasih sayang-Mu. Lihatlah kami ya Allah, lihatlah hati kami ya Allah. Jika Engkau lihat di dalam hati kami terdapat cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad, ya Allah, jadikanlah cinta kami terus bertambah hingga kelak rasa cinta itu Engkau ganti sebagai tiket kebersamaan sesuai dengan apa yang disampaikan Nabi Muhammad, almar'u ma'aman ahab. Seseorang di akhirat nanti akan dikumpulkan dengan yang dia cintai. Ya Allah, jadikanlah cinta kami di dunia padanya sebagai sebab kebersamaan kami dengannya di akhirat. Ya Allah, jika Engkau lihat cinta ada di hati kami kepadanya, tambahkanlah cinta tersebut ya Allah, hari demi hari kami, hingga mata kami kelak Kau izinkan memandang indah wajahnya, hingga telinga kami kelak Kau izinkan mendengar indah suaranya, hingga lisan kami kelak Kau izinkan mengucapkan salam langsung di hadapannya, hingga hidung kami kelak Kau izinkan mencium indah wanginya, hingga tangan kami kelak Kau izinkan bersalaman dengannya, dan kaki kami Kau izinkan melangkah di belakangnya. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, tetapkan cinta di hati kami padanya, dan tambahkanlah ya Allah. Bukankah Engkau sang penganugerah cinta? Kami memintanya padamu ya Allah. Bukankah Kau cipta Nabi Muhammad untuk kami umatnya? Ya Allah, tetapkan kami sebagai umat Nabi Muhammad. Tambahkanlah cinta di hati kami padanya. Ya Allah, dan jika Engkau lihat di antara kami ada orang-orang yang hatinya belum punya rasa cinta kepada Nabi Muhammad, ya Allah, kami mohon padamu, wahai pemberi anugerah cinta, cintakan hatinya kepada Nabi Muhammad. Jangan matikan ia, kecuali setelah Engkau bekali ia dengan rasa cinta padanya ya Allah. Ya Allah, anugerahkan cinta di hati kami kepada Nabi Muhammad. Jika Engkau lihat seorang di antara kami hatinya kering dari rasa cinta kepada Nabi Muhammad, karena hatinya terlalu penuh dengan cinta dunia, karena hatinya terlalu penuh terhadap cinta manusia, karena hatinya terlalu penuh pada cinta terhadap dirinya sendiri, hawa nafsunya sendiri, ya Allah.
Kami mohon padamu ya Allah, jangan keluarkan ia dari majelis ini kecuali setelah Engkau hadiahkan untuk hatinya rasa cinta kepada Nabi Muhammad, yang dengannya Engkau keluarkan dari dalam hatinya cinta kepada yang tidak semestinya. Ya Allah, jika Engkau lihat hati kami terhalang cinta kepada Nabi Muhammad karena besarnya dosa-dosa kami, jika Engkau lihat kami terhalang dari Nabi Muhammad karena besarnya dosa-dosa kami, karena buruknya akhlak kami, karena timbunan aib-aib kami, karena penyakit-penyakit hati kami mohon padamu ya Allah, pertolonganmu ya Allah. Kami mohon padamu ya Allah, keselamatan darimu ya Allah. Ampuni segenap dosa-dosa kami ya Allah. Jangan halangkan kami dari Nabi Muhammad. Benerin akhlak kami ya Allah. Jangan halangkan kami dari Nabi Muhammad. Tolong perbaiki kami dari aib-aib kami ya Allah. Jangan halangkan kami dari Nabi Muhammad. Tolong sembuhkan kami dari penyakit-penyakit hati kami ya Allah. Jangan halangkan kami dari Nabi Muhammad. Ya Allah, bukankah kami umat Nabi Muhammad? Maka karuniakanlah untuk kami Nabi Muhammad. Jangan halangkan kami dari Nabi Muhammad ya Allah. Jangan batasi kami dari Nabi Muhammad ya Allah. Jangan jauhkan kami dari Nabi Muhammad ya Allah. Hidupkan kami di jalan cinta padanya. Hidupkan kami di jalan taat padamu ya Allah. Agar kami dapat menjadi hamba-Mu yang selamat di dunia. Mati dalam husnul khatimah. Dan selamat di akhirat nanti. Ya Allah, sayangilah kedua orang tua kami. Sayangilah guru-guru kami. Sayangilah orang-orang yang menyayangi kami. Sayangilah kami semuanya ya Allah. Ya Allah, apabila datang ajal menjemput kami, jadikanlah kalimat terakhir yang keluar dari lisan kami adalah kalimat La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semudah kami mengucapkannya di dunia ini, mudahkan kami dapat mengucapkannya di saat akhir kehidupan kami ya Allah. Mudahkan kami untuk dapat selalu mengucapkannya dimanapun saja kami berada. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.